Yang berikutnya adalah as-sirat, ya, as-sirat. Nah, bukan as-siratul mustaqim. Nah, kita biasanya orang Jawa itu karena biasa membaca surat Al-Fatihah, sehingga apa? Terbiasa menyebut sirat yang nanti pada hari kiamat dengan sebutan as-siratul mustaqim. Nanti kita nguat di siratul mustaqim. Nah, jadi bukan itu, as-sirat itu nggak ada al-mustaqimnya di sini. Kalau dalam suratul Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, ada itu. Itu lain, maknanya lain. As-siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah bukan sirat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghanim wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarakun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dawi faqana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu biddu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqid waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba lutun wa ismailu
kadza Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaiman Taba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrim minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadza Atidu malikun wa ridwanu ihtada Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimin wa kullu ma ata bihi rasulu fa'aquhu taslimu wal qabulu imanu nabiyyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan takdir Allah, dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah, kita semuanya bisa kembali bersama dalam pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis kita ini sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah, jangan lupa untuk berniat mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena tidak ada keselamatan kecuali dengan keikhlasan. La khalasa illa bil ikhlas. Kita masih membahas tentang tahapan dari hari kiamat yang ini wajib untuk kita imani, yaitu penjelasan dari perkataan muallif imanuna biyaumi akhirin wajab
wa kulli ma kana minal ajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Telah kita jelaskan yang pertama yaitu tentang al-ba'tsu, kemudian al-hasyru, kemudian al-mizan, al-hisab, kemudian al-thawab. As-thawab yaitu pahala. Yang berikutnya kebalikan dari as-thawab adalah al-azab. Al-azab itu kebalikan dari as-thawab. Kalau as-thawab itu adalah balasan yang menyenangkan nanti di akhirat. Kalau azab adalah balasan yang tidak menyenangkan, balasan yang menyedihkan, balasan yang tidak menyenangkan nanti di akhirat atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Jadi kebalikan dari pahala. Kalau pahala itu balasan menyenangkan nanti di akhirat atas amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Kalau al-azab balasan yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan nanti di akhirat atas dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Hadirin rahimakumullah. Maka azab ini contoh-contohnya juga kebalikan daripada thawab, daripada pahala. Azab itu paling paling akhirnya atau paling mentoknya yang paling berat adalah masuk ke dalam neraka. Ini adalah azab. Di dalam neraka pun karena neraka sendiri itu disebut sebagai darul azab, tempat penyiksaan. Sehingga ujung yang paling berat adalah ketika seseorang masuk ke dalam neraka, karena di sana adalah tempat azab. Tapi sebelum itu, dalam proses kiamat itu orang kafir dan sebagian orang mukmin pelaku dosa besar itu juga mendapatkan azab atas dosa yang dilakukan di dunia. Artinya mereka mendapatkan balasan yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan sebelum masuk neraka. Azab yang paling berat dan paling yang paling tidak menyenangkan adalah di neraka. Tetapi sebelum itu juga ada azab-azab yang ditimpakan sebagai balasan atas dosa yang dilakukan. Nah, di antara sebagian orang mukmin pelaku dosa besar itu diazab di luar neraka. Artinya mereka dalam perjalanan itu diazab, tetapi akhirnya mereka selamat dan masuk ke dalam surga. Jadi azabnya itu di bawah azab neraka dari sisi tingkatannya sebagian orang mukmin. Tapi sebagian orang mukmin pelaku dosa besar juga ada yang sampai masuk ke dalam neraka. Misalnya apa? Azab di bawah neraka, di bawah artinya dari sisi tingkatannya di bawah neraka, seperti misalnya kepanasan di mahsyar kemarin. Ketika di mahsyar matahari didekatkan, mereka merasakan kepanasan sehingga kebingungan mencari pertolongan, sehingga datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, merasakan panasnya terik matahari sehingga sebagian mereka sampai tenggelam oleh keringatnya. Itu adalah azab. Itu kan balasan di akhirat yang tidak menyenangkan atas dosa yang dilakukan. Bagi orang yang soleh, mereka nggak akan kepanasan karena mereka mendapatkan naungan arsy dan itu adalah pahala. Sementara azab kebalikannya, mereka merasakan panasnya terik matahari ketika di mahsyar. Tenggelamnya seseorang dalam keringat itu juga azab. Kemudian diseretnya seseorang di mahsyar itu adalah azab. Ketika seseorang digiring ke mahsyar, dikumpulkan ke mahsyar dalam keadaan
tidak berpakaian, tidak bertutup kepala, beralas kaki, itu adalah azab. Ketika seseorang nanti melewati sirat, kemudian dia terpeleset-peleset atau bahkan jatuh, itu adalah azab. Jadi azab ini balasan yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan nanti di akhirat. Jadi mulai dari proses kiamat, dari al-ba'tsu dia sudah mendapatkan azab. Kalau seseorang berhak mendapatkan azab atas dosa-dosa yang dilakukannya di dunia. Nah, sampai ujungnya yang paling berat adalah jika seseorang itu diazab di dalam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena neraka itu sendiri tempat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang kafir dan sebagian pelaku dosa besar dari kalangan orang Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 173, Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dan mereka menyombongkan diri, maka Allah mengazab mereka. Nah, di sini ada kata-kata fayu'adzibuhum azaban alima. Maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Mereka tidak menemukan orang yang bisa memberikan perlindungan dan yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Azab ini yang kita takutkan, azab Allah nanti pada hari kiamat. Ini yang kita takutkan. Karena itulah maka kita jangan sampai untuk senantiasa melakukan dosa-dosa. Bahwa kita tidak lepas dari dosa sebagai orang biasa yang tidak maksum, iya. Tetapi apabila kita berdosa, maka jangan berlama-lama. Hendaknya kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Pengampun. Jika kita berdosa, maka kita hendaknya meminta ampunan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang enggak memiliki dosa. Artinya Allah mengampuninya. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Man taba taballah." Barang siapa yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat dia. Nah, karena itu kita nggak lepas dari dosa. Kullu bani Adam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, manusia itu pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan kemaksiatan. Artinya selain para nabi. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa adalah at-tawwabun, mereka yang mau bertaubat. Nah, karena itu kita hendaknya segera untuk bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap kali kita melakukan dosa, kita bertaubat. Setiap kali kita melakukan dosa, maka kita bertaubat, sehingga ketika kita meninggal itu dalam keadaan sudah bertaubat dari dosa-dosa kita. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena apa? Di akhirat ada azab. Yang kita yakini di akhirat itu ada azab. Azab itu adalah balasan yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan. Nanti di akhirat
sebagai balasan atas apa? Dosa yang dilakukan oleh seseorang. Jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa tersebut, maka Allah akan mengazab orang pelaku dosa besar tersebut atau para pelaku dosa tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mengharapkan pahala dan juga takut terhadap azab itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, kalau beramal jangan mengharapkan pahala Allah atau jangan karena takut terhadap azab Allah. Itu tidak tepat, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengiming-iming pahala, balasan. Balasan pahala kemarin kita katakan seperti masuk surga, seperti seperti melewati sirat misalnya dengan lancar, dihisab dengan mudah, ketika di mahsyar yang panas dia mendapatkan perlindungan arsy Allah. Itu adalah apa? Itu adalah pahala. Sementara siksa baru saja kita, azab baru saja kita jelaskan seperti masuk ke dalam neraka. Ketika seseorang beramal karena takut terhadap azab, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Itu diperbolehkan, karena memang Allah menakut-nakuti manusia dengan azab dan mengiming-imingi manusia dengan pahala bagi mereka yang beriman dan taat. Bahkan tugas dari para nabi itu apa? Tabsyira wa nadhira. Dalam Al-Quran disebutkan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Jadi tugas para nabi itu mubasyirin. Artinya apa mubasyirin? Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman dan mau taat kepada Allah, untuk dengan apa? Diberi kabar gembira dengan surga, dengan pahala nanti di akhirat. Wa munzirin artinya memberikan peringatan kepada manusia agar kepada mereka yang kafir dan bermaksiat kepada Allah dengan azab yang pedih nanti di akhirat. Itu tugas para nabi. Karena itu ketika seseorang kemudian takut terhadap azab Allah, memang sudah semestinya seperti itu. Ketika seseorang itu mengharapkan pahala Allah, maka itu sudah semestinya. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni idza ata'tullaha rajautu thawabahu wa idza 'asaituhu khasyitu 'iqabahu. Sesungguhnya aku jika berbuat taat kepada Allah, idza ata'tullaha, jika aku berbuat taat kepada Allah, rajautu thawabahu, maka saya berharap pahalanya. Siapa yang mengatakannya? Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, menantu Rasulullah, misbahut tauhid. Beliau adalah sahabat dan wali yang termulia setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau juga a'lamus sahabah, sahabat yang paling alim, yang paling luas ilmunya. Beliau disebut oleh Nabi sebagai apa? Babu Madinatil Ilmi. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, inni idza ata'tullaha rajautu thawabahu. Sesungguhnya aku, jika aku berbuat taat kepada Allah, maka aku berharap pahalanya. Wa idza asaituhu, jika aku bermaksiat kepada Allah, khasyitu 'iqabahu, maka saya takut terhadap azab Allah. Ini apa? Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Artinya ini bukan berarti tidak ikhlas sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Kalau ada orang itu sholat, kenapa kamu sholat? Biar mendapatkan surga, karena Allah, karena Rasulullah dalam hadis menyatakan bahwa Allah
menjanjikan surga bagi orang yang sholat dengan sempurna. Kenapa kamu misalnya thalabul ilmi, hadir dalam majelis ilmu? Nah, agar saya bisa mendapatkan pahala lebih baik dari pahala 1000 rakaat orang yang sholat sunnah, sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi. Nah, Nabi itu menyebutkan pahala-pahala itu agar kita ini bersemangat di dalam berbuat ketaatan. Kenapa kamu kok tidak mencuri? Kenapa kamu kok tidak berzina? Kenapa kamu kok tidak minum khamr? Karena saya takut terhadap azab Allah. Nanti di akhirat akan masuk neraka, saya takut. Nah, itu nggak masalah, seperti itu tidak masalah, memang seperti itu. Dan itu yang disebut dengan ikhlas. Selama seseorang itu berharap terhadap pahala Allah, bukan pahala manusia. Selama seseorang itu takut terhadap azab Allah, bukan terhadap azab manusia, maka itu disebut apa? Ikhlas. Kalau seseorang, kenapa kamu nggak mencuri? Takut nanti digebuki tetangga saya. Itu namanya bukan ikhlas kalau itu. Kalau takut nanti diazab oleh Allah di akhirat, ini yang namanya ikhlas, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyiduna Ali, beliau sebagai afdalul awliya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau mengatakan hal yang seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pernah kita ceritakan bagaimana As-Sajjad Zainal Abidin ketika beliau sedang sholat, yang menceritakan tentang kekhusyuan beliau. Kemudian rumahnya terbakar, dipanggil oleh tetangganya, beliau tidak menyadarinya. Beliau waliullah sehingga tidak terbakar rumahnya. Kemudian apa? Kemudian setelah selesai sholat, melihat rumahnya sudah habis. Ketika ditanya kenapa beliau kenapa beliau tidak menghindari api kebakaran itu, beliau mengatakan apa? Syughiltu binaril akhirah min narid dunya. Aku disibukkan dengan api di neraka, api neraka, takut terhadap azab Allah. Artinya dalam sholat itu beliau berpikir tentang azab Allah, yaitu di neraka, padahal beliau seorang waliullah, sehingga sampai tidak menyadari dengan api di dunia ini yang sedang membakar rumahnya. Itu gambaran. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah yang digambarkan sebagai seorang yang sangat mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang seperti itu. Auliyaullah, mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi dari selainnya. Suatu ketika dikisahkan, suatu ketika melewati seseorang yang sedang memanggang kambing. Kemudian apa? Melihat itu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu menangis. Beliau menangis. Orang yang memanggang ini, kambing ini, menganggap bahwa Rabi'ah menangis karena pengen makan daging kambing. Sehingga kemudian ditanya dan ditawari. Kemudian Rabi'ah mengatakan, saya menangis bukan karena itu. Beliau mengatakan, saya menangis karena kambing ini dibakar dalam keadaan sudah mati. Sementara manusia nanti di akhirat dibakar dalam keadaan hidup. Itulah saya takut terhadap azab itu. Nah, langsung berpikir, melihat ada yang dipanggang, dia pun berpikir tentang azab neraka, api di neraka. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini gambaran auliyaullah. Mengharapkan pahala Allah, mengharapkan pahala Allah artinya mengharapkan ridha Allah. Karena pahala adalah bentuk dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut terhadap apa? Siksa, azab Allah nanti di akhirat. Dan seseorang yang terhindar dari azab Allah,
maka berarti Allah ridho kepadanya. Karena azab Allah adalah bentuk dari ghadab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bisa menempatkan permasalahan ini secara benar. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Yang berikutnya adalah as-sirat. As-sirat. Bukan as-siratul mustaqim. Kita biasanya orang Jawa itu karena biasa membaca surat Al-Fatihah, sehingga terbiasa menyebut sirat yang nanti pada hari kiamat dengan sebutan as-siratul mustaqim. Nanti kita nguat di siratul mustaqim. Jadi bukan itu, as-sirat itu nggak ada al-mustaqimnya di sini. Kalau dalam suratul Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, ada itu. Itu lain, maknanya lain. As-siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah bukan sirat ini, bukan jembatan. Itu jalan yang lurus, yaitu apa? Islam. As-siratal mustaqim. Sementara as-sirat yang nanti ada pada hari kiamat, kita yakini ada pada hari kiamat, adalah sebuah jembatan. Dia adalah sebuah jembatan. Jisrun yumaddu ala zahri jahannam, yaitu sebuah jembatan yang nanti dibentangkan di atas neraka jahannam, yang dibentangkan di atas jahannam. Ahadu tarafaihi fil ardil mubaddalah. Salah satu ujungnya itu ada di bumi yang bumi pengganti. Kemudian yang satu ujungnya lagi fima yalil jannah, di dekat, di tempat sebelum surga. Itu apa namanya? Sirat, jembatan itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu setelah manusia itu dibangkitkan dari dalam kuburnya, al-ba'tsu, kemudian dikumpulkan, kemudian bumi ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, itu segala sesuatu yang hidup itu mati. Tapi bumi ini tidak hancur dengan pengertian nggak ada, itu enggak. Tetapi bumi tetap ada. Tetapi segala sesuatu yang ada di atasnya itu hancur dan yang bernyawa semuanya mati. Kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya itu dari bumi ini juga, karena manusia dikuburkan di bumi ini, bumi yang kita tempati ini. Maka mereka dibangkitkan dari kuburnya itu dari bumi ini. Nah, setelah itu, setelah dikumpulkan di mahsyar, maka kemudian apa? Manusia ini bumi ini dihancurkan oleh Allah. Manusia diletakkan di tempat kegelapan di dekat sirat, kemudian bumi ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menciptakan bumi baru yang diistilahkan dengan al-ardu al-mubaddalah. Nah, bumi baru ini sifat-sifatnya berbeda dengan bumi kita ini. Bumi yang baru ini, al-ardul mubaddalah, ini warnanya putih seperti perak. Kemudian nggak ada gunung, nggak ada lembah, nggak ada laut, nggak ada sungai, datar, datar berwarna putih. Nah, ini al-ardu al-mubaddalah sifat-sifatnya. Nah, sirat itu ujungnya, jembatan ini satu ujungnya berada di al-ardul mubaddalah ini. Kemudian ujung yang satunya lagi itu di tempat dekat surga. Sementara di bawahnya itu adalah jahannam, neraka, itu di bawahnya. Karena itu tadi dikatakan apa? Yumaddu ala zahri jahannam. Nah, maka kalau melewati sirat ini sangat membahayakan sekali. Kalau sempat tidak sampai atau jatuh, maka jatuhnya ke neraka. Kalau jatuh, maka jatuhnya ke neraka, karena dia berada di atas neraka.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sirat ini sangat berbahaya, tetapi nanti di akhirat itu yang memperjalankan seseorang itu bukan kuatnya kaki, bukan kuatnya fisik, tetapi amalnya nanti yang akan memperjalankan seseorang di atas sirat. Bukan seseorang yang kakinya kuat kemudian dia akan bisa melewatinya. Ketika di dunia misalnya kakinya banyak kapalnya, misalnya kasar, berarti nanti akan mudah untuk melewatinya. Tidak, tetapi amalnya nanti yang akan memperjalankan seseorang menyeberangi as-sirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Artinya seseorang yang amal kebaikannya itu banyak, maka dia akan selamat. Tetapi seseorang yang orang kafir atau sebagian orang mukmin yang tidak banyak amalnya, maka dia akan, atau banyak dosanya, dia akan terancam untuk tidak selamat dalam melewati as-sirat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam melewati sirat ini manusia terbagi menjadi dua, atau yang pertama ya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok yang melewati sirat tanpa menginjak sirat. Jadi tanpa menginjak sirat, berarti berada di atas udara sirat. Jadi kalau di sini sirat, maka dia berada di atas udaranya, terbang di atas sirat. Itu sebagian orang. Mereka adalah para nabi, para wali, orang-orang yang soleh. Mereka tidak menginjak sirat, kakinya ini tidak menginjak pada benda siratnya, tetapi berada di atas mengawang di atas sirat. Nah, mereka akan selamat sampai ke dalam surga. Kemudian yang kedua adalah sebagian kelompok ini melewati sirat dengan menginjak sirat. Dengan menginjakkan kakinya itu pada benda sirat itu. Dan benda sirat ini apa? Ini sangat licin, sangat licin. Dia lebar tetapi sangat licin. Sebagian riwayat menyebutkan dia tinggi di tengah. Jadi seperti ini, tingginya di tengah, kanan kirinya itu lebih rendah dari tengahnya. Sehingga ini sangat licin sekali. Artinya apa? Menggelincirkan. Sirat itu menggelincirkan. Di dalam hadis disebutkan dahdun mazallatun. Sirat itu sangat menggelincirkan, sangat membahayakan bagi seseorang. Kalau bentuknya tidak seperti ini, misalnya datar tetapi licin, itu saja sangat membahayakan. Apalagi berbentuk seperti itu sangat membahayakan. Sehingga karena sangat membahayakan, sebagian sahabat itu sampai menggambarkan sirat itu dengan gambaran adabku minasya'rati wa ahaddu minasayfi. Bahwa sirat itu lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini maknanya bukan berarti bahwa bendanya sirat itu kecil sekali, lebih kecil dari rambut, bukan. Maknanya bukan berarti bahwa bendanya sirat itu tajam seperti halnya pedang, tidak. Tetapi maksud dari perkataan sahabat ini, adabku minasya'rati wa ahaddu minasayfi, artinya adalah bahwa sirat itu bahayanya sangat besar, khataruhu azim. Jadi bahayanya sangat besar sekali, sehingga seakan-akan seseorang itu menyeberangi rambut. Apa ada orang yang bisa menyeberangi rambut? Pasti jatuh dia. Kalau misalnya di atas neraka jahanam ada rambut
lebih kecil dari rambut, tajam lagi, lebih tajam dari pedang, maka dia akan jatuh. Tetapi maksudnya bukan benda sirat itu seperti itu, enggak. Tetapi apa? Menunjukkan bahwa bahayanya seperti seseorang ketika melewati rambut yang tajam seperti pedang. Bahayanya seperti itu. Tetapi bahaya itu bagi orang-orang yang tidak beriman atau beriman yang melakukan banyak dosa. Bagi orang-orang soleh, para nabi, para wali, maka mereka tidak menginjak sirat itu, tetapi mereka berada di atas sirat tanpa menginjaknya. Nah, benda sirat itu apa tadi dikatakan tahdun mazallah. Dia luas tetapi menggelincirkan, licin. Kalau kaki menginjaknya itu mudah terpeleset. Nah, ini bentuk daripada atau sifat daripada as-sirat, sehingga digambarkan oleh sahabat seperti itu. Nah, sebagian kelompok ini melewati sirat dengan menginjak, betul-betul kakinya menginjak sirat ini. Nah, yang seperti ini ada dua. Sebagian itu selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun harus bersusah payah untuk menyeberanginya. Namanya saja bendanya seperti itu. Dia bersusah payah untuk menyeberanginya, tetapi pada akhirnya dia selamat. Dia terpeleset-peleset, tapi nggak jatuh ke neraka. Peleset bangun lagi, peleset bangun lagi. Dan itu adalah azab. Yang tadi kita sebut itu adalah azab. Sebagian orang, ini bukan orang yang soleh, pelaku dosa besar, dia menginjak sirat, terpeleset, mau jatuh, kemudian kemudian diangkat lagi sehingga bisa berjalan lagi, tertatih-tatih mereka dalam berjalan, tetapi pada akhirnya dia diselamatkan oleh Allah, dia sampai ke ujung dan masuk ke dalam surga. Ini sebagian kelompok seperti itu. Nah, diriwayatkan bahwa sebagian mereka sampai terpeleset itu, sampai mau jatuh, tetapi kemudian ada semacam jangkar di sisi-sisi sirat itu yang kemudian mengambilnya dan mengangkatnya kembali. Nah, begitu seterusnya sampai kemudian dia akhirnya selamat juga setelah sekian lama dia terpeleset-peleset melewati as-sirat. Ini kelompok yang pertama, yang kakinya menginjak sirat. Yang pertama selamat, tetapi dengan bersusah payah. Kemudian yang kedua, sebagian kelompok tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka jatuh ke dalam neraka. Orang kafir langsung terpeleset dan jatuh ke dalam neraka. Ketika menyeberangi sirat, satu langkah saja mereka sudah jatuh ke neraka. Nah, sementara sebagian orang mukmin itu ada yang diselamatkan oleh Allah, sebagian yang tidak diampuni oleh Allah dosanya, maka mereka akan jatuh ke neraka. Tetapi orang mukmin jika jatuh ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka, mereka tidak akan abadi di dalam neraka. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah syafaat. Nah, kita sering menyebut kata-kata syafaat. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Semoga kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu secara bahasa adalah talabul khairi minal ghairi lil ghairi. Secara bahasa, meminta kebaikan kepada orang lain untuk orang lain. Itu syafaat namanya secara bahasa. Misalnya saya minta tolong, misalnya saya mengatakan kepada si A tolong hutangi si B uang. Nah, ini namanya apa? Saya minta kepada orang lain
kebaikan berupa hutang uang untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk saya. Itu namanya syafaat secara bahasa. Karena kalau dia langsung, dia nggak dipercaya, maka saya orang yang dipercaya oleh dia yang ngomong, sehingga dia kemudian memberikannya. Itu secara bahasa. Tetapi secara istilah, dalam syarak yang dimaksud di sini adalah pemberi syafaat, as-syufa'a itu apa? Meminta digugurkannya azab kepada Allah, meminta kepada Allah digugurkannya azab untuk siapa? Untuk para pelaku dosa besar. Jadi di sini ada syafi', pemberi syafaat, kemudian ada orang Islam ahlul kabair, pelaku dosa besar, kemudian pemberi syafaat seperti para nabi, para malaikat, para ulama yang mengamalkan ilmunya, itu berdoa kepada Allah untuk atau agar pelaku dosa besar ini digugurkan azabnya. Ini yang disebut dengan syafaat. Seperti yang kemarin kita ceritakan tentang syafaat uzma. Ketika seseorang itu kepanasan dengan terik matahari yang luar biasa panas, mereka datang kepada Nabi Muhammad pada akhirnya. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar agar mereka itu tidak kepanasan lagi, tidak tersengat panasnya matahari di saat itu lagi. Kemudian dikabulkan oleh Allah sehingga kemudian mereka tidak lagi merasakan panasnya terik matahari di mahsyar. Itu yang disebut apa? Syafaat. Ada seseorang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ini apa? Dia berhak untuk diazab di neraka karena dosa-dosanya. Nah, tetapi kemudian Nabi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dia, meskipun dia itu pelaku dosa besar, agar dia digugurkan azabnya, sehingga dia yang harusnya diazab di neraka nggak jadi diazab di neraka. Ini namanya apa? Syafaat. Nah, itu namanya syafaat. Maka ketika kita mengatakan semoga Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, karena kita merasa kita ini banyak sekali dosanya, kita banyak sekali dosanya, sehingga nanti di akhirat kita berharap Rasulullah menolong kita dengan berdoa kepada Allah agar menggugurkan azabnya dari kita. Itu yang dimaksud dengan syafaat. Bisa difahami ya. Penting kita memahami tentang makna syafaat ini. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Syafaat ini yang memberikannya tadi sudah kita sebutkan seperti para nabi, seperti para wali, seperti para malaikat, seperti para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah syufa'a, orang-orang yang memberi syafaat. Sementara orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah pertama orang Islam yang pelaku dosa besar. Orang Islam. Kalau bukan orang Islam, maka nggak bisa mendapatkan syafaat. Orang kafir nggak bisa mendapatkan syafaat. Dalam Al-Quran disebutkan, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali orang yang mendapatkan ridha Allah. Artinya apa? Artinya orang-orang Islam itu yang bisa mendapatkan syafaat. Orang kafir nggak akan bisa mendapatkan syafaat. Dan orang Islam yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang Islam pelaku dosa besar. Karena orang Islam yang saleh, orang Islam yang bertakwa, mereka masuk surga tanpa azab. Mereka masuk surga tanpa azab, sehingga syafaat itu tidak diperlukan, karena tanpa syafaat mereka masuk surga. Nah, maka yang mendapatkan syafaat itu
adalah orang Islam, sebagian orang Islam pelaku dosa besar. Tidak semua pelaku dosa besar dari umat Islam mendapatkan syafaat, tetapi sebagian umat Islam pelaku dosa besar akan mendapatkan syafaat. Artinya dia akan digugurkan azabnya dari berupa masuk neraka atas doa dari Nabi, atas doa dari para malaikat, atas doa dari para wali, guru-guru kita, dan seterusnya. Itu maksud daripada syafaat. Sehingga syafaat ini, ada kalanya syafaat ini diberikan sebelum seseorang muslim pelaku dosa besar ini masuk neraka. Sehingga ini menggugurkan sama sekali azab neraka. Jadi dia mau masuk neraka karena dosa-dosanya yang banyak, mau masuk neraka. Tapi dia nggak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat. Ini yang pertama. Sebelum dia masuk neraka, Rasulullah sudah meminta kepada Allah agar dia tidak dimasukkan ke neraka. Dikabulkan oleh Allah sehingga orang ini nggak jadi masuk ke dalam neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat ini diberikan setelah seseorang masuk ke dalam neraka. Jadi setelah seseorang itu masuk ke dalam neraka, tapi dia mukmin pelaku dosa besar, sudah diazab di neraka, kemudian baru mendapatkan syafaat, sehingga azabnya itu menjadi berkurang. Karena kalau orang Islam itu azabnya bisa diringankan dan bisa digugurkan. Sementara kalau orang kafir itu tidak bisa diringankan sedikit pun azabnya nanti di akhirat. Sehingga yang seharusnya dia di neraka itu sekian lama ini menjadi berkurang karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari yang lainnya yang mereka mendapatkan hak untuk bisa memberikan syafaat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Begitulah gambaran daripada syafaat. Nah, semoga kita semuanya ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat dari para aulia, para wali, orang-orang soleh, syafaat dari para ulama, dari guru-guru kita. Itu bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok atau hari berikutnya kita masih satu kali lagi membahas tentang proses daripada hari kiamat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.